sampai dengan 2 tahun itu harus benar-benar diperhatikan bagaimana kecukupan nutrisinya pada saat hamil 0 sampai 9 bulan. Tercukupnya vitamin, terutama tablet tambah darah pada ibu hamil ya. Terus pas hamil juga harus memperhatikan nutrisinya dalam kalau sekarang itu biasa yang disebut dengan isi piringku. Jadi kalau dulu kita mengenalnya tentang 4 sehat 5 sempurna ya. 4 sehat 5 sempurna. Sekarang itu kita ubah nih. Jadi harus menggunakan metode isi piringku. Jadi ketika hamil itu harus melihat di dalam satu piring yang kita makan apakah sudah sesuai apa belum, sudah memenuhi gitu ya, atau belum. Kadang ini hal sepele sebenarnya Mbak Esti ya. Jadi banyak terjadi di masyarakat khususnya di wilayah puskesmas ketika ibu hamil dia enteng gitu. Jadi dia tidak mengerti, saya cuma hamil, nggak pengaruh dengan anaknya. Nah itu salah satu persepsi yang menurut saya kurang tepat. Jadi meskipun ibu hamil itu harus kecukupan nutrisinya yang menggunakan metode isi piringku ya, itu harus benar-benar ada di dalam satu piring yang ibu makan. Mulai dari karbohidrat harus tercukupin. Sepertiga bagian dari piring itu harus ada karbohidratnya. Terus sepertiganya lagi kan harus ada tercukupi sayurannya ya. Dan sisanya itu kebutuhan protein hewani dan buah-buahan. Jadi begitu ya. Salah satu pencegahannya adalah kita memenuhi nutrisi dari mulai hamil sampai anak berusia 2 tahun. Nah lanjut lagi nih Mbak Esti. Boleh nih kita bercerita ya Mbak Esti ya. Jadi setelah masa hamil kita sebut bahwa ibu hamil ini sudah memenuhi nih nutrisinya ya. Ketika sudah lahir, bayi tersebut itu kan harus diberikan PMBA ya, pemberian makanan bayi dan anak. Pemberian makanan bayi dan anak itu kita mulai dari IMD dulu, pemberian IMD dulu. IMD itu adalah inisiasi menyusu dini. Jadi gimana tuh Mas, IMD itu yang seperti apa? Untuk IMD sendiri itu kita pertama kali diberikan setelah pertama kali lahir itu kita harus bayinya itu kita harus taruh di dada ibunya. Jadi bagaimana itu bisa melatih respon menghisapnya bayi, respon mencarinya. Jadi bayi itu ada nalurinya juga. Jadi naluri untuk mencari makanannya karena kan sudah terbiasa tersedia di dalam perut. Pada saat bayi itu lahir, tempelkan saja di dadanya, nanti dia akan mulai melakukan gerakan refleks untuk mencari puting ibunya. Jadi IMD itu sangat bermanfaat sekali bagi bayi. Kenapa? Karena cairan yang pertama kali keluar pada saat bayi diberikan IMD itu sangat tinggi sekali manfaatnya pada bayi. Yang pertama pada IMD itu tinggi kandungan kolostrumnya, Mbak Esti. Nah, di masyarakat khususnya di wilayah kerja puskesmas, jadi kebanyakan ASI pertama yang keluar dibuang. Dikiranya ASI yang pertama kali itu adalah ASI yang basi, Mbak. Jadi itu mitosnya di masyarakat kita begitu ya. Jadi mitos yang beredar di masyarakat itu terkait air susu yang pertama kali keluar itu air basi gitu. Air basi. Soalnya kalau warnanya bukan warna putih ya, Mas. Ya, betul. Jadi warnanya itu agak kekuningan ya. Jadi warnanya agak kekuningan. Nah, air susu kok warnanya kuning berarti basi, jadi banyak yang dibuang. Tetapi saya ini sangat bersyukur sekali karena masuknya Mbak Hesti sebagai tenaga promosi kesehatan. Jadi masyarakat di 11 desa itu sudah banyak yang mengenal tentang IMD.
Jadi saya boleh bertepuk tangan ya. Sebenarnya bukan peran saya aja, tapi semuanya juga berperan. Bidan desa, gitu. Kesehatan, peran serta bidan desa di desa. Bidan desa kan memang yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi saya sangat senang ya. IMD-nya itu sudah bagus sebenarnya. IMD-nya sudah bagus. Terus kemudian masuk setelah IMD ya Mbak Esti ya. Setelah IMD itu ada yang namanya program ASI eksklusif. ASI eksklusif. Ya. Oke. Jadi ASI eksklusif itu sampai usia 6 bulan ya Mas ya? Ya. Jadi program ASI eksklusif itu ketika setelah diberikan IMD ada program lagi nih yang harus kita pantau berat badan sama tinggi panjang badannya bayi. Jadi setelah lahir jangan pas kita tidak pantau lagi, nanti aja ketika sudah anak umur 1 tahun baru kita pantau, jangan. Jadi pemantauan perkembangan tumbuh kembang anak itu harusnya setelah lahir itu dipantau. Nah, ada kan yang Mbak Esti ya. Jadi panjang badannya bayi ketika sudah lahir itu ada yang panjang badannya itu di bawah 48 cm. Nah, kalau bayi sudah lahir dan kemudian memiliki panjang badannya itu kurang dari 48, itu salah satu tanda gejala bahwa anak itu terjadi kekurangan nutrisi selama dia berada di dalam kandungan. Tandanya nanti panjangnya itu kurang dari 48 cm. Jadi itu yang rentan sekali sampai dengan usia 2 tahun. Kalau tidak dikejar tumbuh kembangnya itu bisa berakibatkan yang namanya stunting tadi. Jadi tinggi badannya nanti bisa tidak sesuai dengan usianya. Gitu. Jadi bisa kita deteksi dari mulai baru lahir sudah bisa dideteksi sebenarnya ya. Dari pertama kali lahir itu sudah bisa terdeteksi bahwa anak ini resiko stunting karena panjang badannya kurang dari 48. Nah, kita lanjut ke ASI eksklusif ya Mbak Esti ya. Oh iya, tahan dulu Mas Rizky. Ini saya mau menginfokan ke Sobat Sehat yang sekarang ini sudah bergabung. Silakan nanti bisa mengajukan pertanyaan di kolom chat kami di Instagram ya. Sampaikan aja semua pertanyaan Sobat Sehat semuanya. Nanti Mas Rizky akan bersedia menjawab. Kemudian ada kabar menarik nih buat Sobat Sehat semuanya. 2 penanya terbaik ini akan ada souvenir cantik dari Puskesmas Panaguan. Nanti Mas Rizky yang pilih ya 2 pertanyaan terbaik. Boleh. Nanti saya akan pilih mana nih yang terbaik nih. Ayo, jadi silahkan join di live Instagram di Puskesmas Panaguan ya. Ya, kita lanjut Mas Rizky. Jadi tadi sampai pemberian ASI eksklusif gitu ya. Kita sampai dari IMD ini kan sudah nih ya. Ya, IMD, kemudian ASI. Lanjut lagi ke program yang namanya program ASI eksklusif yang diberikan wajib mulai dari usia 0 sampai dengan 6 bulan. Tanpa makanan, tanpa minuman selain ASI. Ya, jadi di situ. Jadi kalau obat-obatan boleh kan ya? Obat-obatan itu pengecualian. Ya, jika ada bayinya yang sakit itu pengecualian, jadi bisa diberikan Mbak Esti ya. Kalau untuk makanan atau minuman lain selain ASI itu tidak disarankan. Nah, pada saat usia 0 sampai 6 bulan itu kita harus tetap pantau pertumbuhannya Mbak Esti ya. Bawa ke posyandu. Begitu ya Mas Rizky ya. Kadang di masyarakat itu masih belum mengerti tentang manfaatnya posyandu. Ya. Jadi apa sih manfaatnya posyandu itu? Paling hanya ditimbang, terus dapat PMT, terus pulang. Jadi masih banyak persepsi masyarakat yang belum mengenal tentang pentingnya posyandu. Padahal pentingnya posyandu itu untuk pertumbuhan perkembangannya bayi itu. Nah, bayi itu mulai dari 0 sampai 6 bulan itu kita tetap pantau di posyandu ya. Jadi yang ada buku pink yang ada catatannya ya Mas. Nah, di buku pink itu buku pink atau buku KIA? Buku pink ya biasanya kita panggil buku pink ya. Buku pink aja ya masyarakat lebih gampang. Ada buku pinknya Bu. Jadi buku pink itu yang harus kita bawa ke posyandu dengan harapan untuk mengetahui
memantau pertumbuhan dan perkembangannya bayi. Apakah berat badannya bayi dan panjang badannya bayi itu sudah sesuai dengan kurva pertumbuhan. Jadi kalau tidak sesuai dengan kurva pertumbuhan, tapi umumnya yang terjadi Mbak Esti ya, ketika masa 0 sampai 6 bulan, pertumbuhan bayi itu sangat sangat bisa dikatakan bebas dari stunting. Ya, karena kecukupan nutrisinya didapat dari ASI saja, cukup dari ASI saja, dari ASI saja ya? Tanpa makanan. Jadi kebutuhan zat gizi makro, zat gizi mikro. Kalau untuk zat gizi makronya itu terutama karbohidrat, protein, lemak, ya, itu sudah terpenuhi ada di ASI. Terus untuk yang zat gizi mikronya ada imunoglobulin, ya. Jadi kandungan di ASI-nya itu sudah lengkap. Dan kandungan ASI yang ada yang zat gizi mikronutrien itu salah satunya imunoglobulin itu bisa untuk mencegah terjadinya penyakit. Jadi untuk kekebalan tubuh untuk anaknya. kekebalan tubuh anaknya. Nah, gitu. Ya, kita lanjut lagi ya. Tadi beberapa pencegahan yang bisa kita lakukan untuk mencegah stunting, dari mulai ibunya hamil, itu harus terpenuhi nutrisinya. Kemudian jangan lupa juga konsumsi tablet tambah darah, tablet gitu tambah ya, darah, Mas ya, ya. betul. Terus diberikan ASI eksklusif anaknya 0 sampai 6 bulan, hanya diberikan ASI saja, begitu ya Sobat Sehat. Terus jangan lupa juga ini IMD. Ya, IMD IMD ya. ketika pertama kali melahirkan langsung IMD. Jadi Sobat Sehat perlu tahu ini ya. Kemudian Mas Rizky, kita kan Hari Gizi Nasional nih, 25 Januari ini diperingati sebagai Hari Gizi Nasional. Temanya adalah MPASI kaya protein hewani untuk mencegah stunting. Kira-kira kenapa Kemenkes mengambil tema itu, kenapa ya Mas Rizky? Kira-kira? Sebenarnya sudah banyak dijelaskan tadi ya. Jadi setelah bayi mendapatkan IMD, ASI eksklusif ya, sampai usia itu 0,6 bulan, dan kemudian kenapa kok dari Kemenkes, pemerintah itu menyarankan kok harus diberikan MPASI ya. Jadi yang kaya akan protein hewani. Yang kaya akan protein hewani. Untuk kebutuhan nutrisi pada saat bayi usia 0 sampai 6 bulan, kebutuhan kalorinya itu sebenarnya sudah tercukupin dari ASI saja Mbak Esti. Kemudian menginjak usia 6 bulan ke atas, itu perlu penambahan zat gizi yang tidak cukup ada di ASI. Jadi perlu penambahan sekitar 30% dari MPASI. 70%, 67 sampai 70% tercukupi dari ASI usia 6 bulan ya. Setelah usia 6 bulan itu 6 bulan sampai 8 bulan, kalau ya 6 bulan sampai 8 bulan itu kita harus memenuhi, selain ASI saja harus diberikan MPASI. Nah, MPASI itu makanan pendamping ASI. Yeah. Jadi perlunya penambahan makanan pendamping ASI, karena dari ASI saja kebutuhan kalorinya itu masih belum tercukupi. Karena kebutuhan kalorinya kan 67 sampai 70. Sisanya cari di mana ya? Yeah. Jadi kita harus cari di MPASI. Sedangkan kenapa kok ngambil tema MPASI yang kaya protein hewani dan kaya protein hewani ya? Kenapa sih kok nggak protein nabati? Nah, ada sebuah penelitian bahwa anak yang mengalami stunting atau gangguan pertumbuhan itu kadar asam amino esensialnya itu lebih rendah daripada anak yang tidak stunting. Nah, bagaimana sih cara memenuhi kita untuk memenuhi asam amino esensialnya? Itu kita bisa dapatkan dari protein hewani. Nah, momennya pas sekali nih. Jadi pemerintah menggalakkan
Oh, berarti intinya letaknya ada di MPASI yang kaya akan protein hewani. Jadi dari tahun kemarin juga Mbak Hesti pada HGN temanya itu Sama ya, MPASI protein hewani juga sama. gitu ya. Karena terbukti ketika anak memasuki 6 bulan sampai dengan 23 bulan itu diberikan MPASI, itu menurunkan kejadian stunting. Stunting. Ya. Oke. Kalau misalnya, bukan kalau misalnya sih, Ya. kalau kondisi keadaan pemberian MPASI di daerah kita nih gimana Mas? Khususnya di puskesmas wilayah kerja puskesmas kita. Kalau kejadian atau pemberian MPASI di wilayah kerja puskesmas Panaguan itu, kalau kita ngomongin target dulu nih Mbak Esti ya. Targetnya itu pada tahun 2024 pemenuhan kebutuhan MPASI usia 6 sampai 23 bulan itu harus 80%. 100% lebih bagus ya. Tetapi targetnya 80%. Sedangkan yang terjadi di masyarakat di wilayah kerja puskesmas Panaguan itu pemenuhan MPASI-nya masih kurang beragam Mbak Esti. Oh Ya. iya. Jadi masih di bawah sekitar 60%. Artinya protein hewaninya juga belum terpenuhi, Belum. begitu ya? Ya. Jadi banyak sekali pola asuh ibu di rumah ya. Pola asuh nenek kalau misalkan orang tua tidak ada di rumah. Bekerja begitu ya? Ya, orang tuanya bekerja. Kan biasanya rata-rata di sini diasuh oleh nenek ya, Mbak Esti ya. Jadi pola asuh yang kurang tepat pada anak itu ketika diberikan makanan MPASI, makanan pendamping ASI, pemilihan makanannya itu kurang bervariasi, kurang beragam. Akhirnya apa? Kalau dibawa secara terus-menerus Mbak Esti, proses stunting mulai berjalan. Oh, begitu. Tuh. Jadi terjadi stunting gitu ya, Ya. nanti. Oke, kalau misalnya Mas, tadi kan kita gembar-gemborkan protein hewani ini. Ya, betul. Apakah protein nabati itu tidak boleh diberikan pada anak atau bagaimana Mas? Oke. Sebenarnya untuk kenapa kok sih harus protein hewani? Ya. Apakah dalam satu piring? Mungkin bisa dijelaskan dulu protein hewani itu apa, Oh, iya, boleh. kemudian protein nabati itu apa, Oke. begitu. Kalau protein hewani itu adalah sumbernya dari hewan. Ya. Jadi seperti telur, menyebutnya agamanya telur, daging ayam, daging sapi, hati ayam, ikan lele, ikan yang berasal dari air tawar, ikan nila ya. Jadi Ikan laut juga ya? ikan laut semuanya. Seafood juga termasuk Mbak Esti. Iya, Ya, seafood juga seafood, cumi, udang. Jadi semua jenis yang berasal dari hewan itu ada kandungan protein. Protein hewani. Sedangkan untuk protein nabati sendiri itu protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya seperti apa? Seperti kacang-kacangan ya. Terus kacang kedelai. Nanti yang diolah seperti tahu, tempe ya. Ya. Jadi sobat sehat di rumah harus mengerti. Ya, harus tahu bedanya protein hewani, protein nabati begitu ya. Sebagai dasar dulu terkait pemahaman anak kita nanti mau dikasih apa. Iya. Kemudian protein hewani yang bagaimana Mas yang bisa memenuhi kebutuhan gizi anaknya gitu. Oke. Untuk kebutuhan MPASI pada saat MPASI usia 6 sampai 23 bulan itu kan kita bagi lagi Mbak Esti ya. Ini mungkin perlu dicatat ya Sobat Sehat. Jadi pemberian MPASI itu di atas usia 6 bulan. 6 bulan sampai dengan 23 bulan. 23 bulan. Nah, dari rentang waktu 6 sampai 23 bulan itu kita bagi lagi Mbak Esti. Jadi ada kelompok-kelompoknya. Kita mulai dari usia 6 sampai 8 bulan, kebutuhan MPASI apa yang tepat yang harus diberikan. 6 bulan sampai 8 bulan
itu tapi jangan lupa kita harus tetap memberikan ASI. Tetap yang namanya MPASI, makanan pendamping ASI. Pada saat 6 sampai 8 bulan itu kita beri bubur kasar, bubur halus boleh ya. Untuk jadi nggak langsung dikasih nasi gitu ya Mas ya. Jadi pada saat 6 bulan pertama itu kebanyakan ya di masyarakat nih, sobat sehat ya. Jadi pertama kali ketika mulai mengenal MPASI itu rata-rata banyak yang hanya diberikan satu jenis makanan saja, Mbak Esti. Iya. Salah satu contohnya itu pisang. Nah, itu Mas Rizky ya. Jadi di masyarakat kita baru lahir aja udah dikasih pisang dulu. Banyak itu. Jadi ada yang sudah lahir 40 hari sudah dikasih pisang ya. Ya. Jangan ya sobat sehat ya, kita harus sudah mulai merubah itu ya. Jadi bisa dibayangkan usia 1 bulan yang sebesar kayak biji apa itu Mbak Esti itu? Yang bukan kelereng ya. Kelereng seperti kelereng ya. Itu diberikan serutan pisang. Nah, itu ya sangat berbahaya sekali ya. Nanti kan kaitannya itu terhadap pencernaan bayinya bisa terganggu. Kita kembali lagi ke kelompok umur yang tadi Mas Rizky. Kita masuk ke kelompok umur tadi. Jadi pertama kali diberikan itu kita harus bubur. Rata-rata kan di masyarakat itu banyak yang hanya memberikan satu jenis saja ya. Nah, kalau usia 6 sampai 9 bulan nih Mbak Esti ya, sistem otak itu bisa menerima sangat sensitif sekali menerima rasa. Jadi kalau misalkan usia 6 sampai 9 bulan itu pengenalan rasanya itu sudah banyak pada usia tersebut. Insya Allah setelah usia 1 tahun itu anaknya tidak ada kendala terhadap GTM, gerakan tutup mulut ya. Jadi sudah banyak mengenal rasa pada saat usia 6 sampai 9. Insya Allah nanti untuk mengenal rasa-rasa yang lain yang ada di dalam makanan itu sudah terbiasa Mbak Esti. Lain dengan yang hanya diberi dengan satu macam rasa saja. Nanti pada saat usia 9 dia itu masih mencoba-coba padahal sudah 6 sampai 8 bulan ini kan sudah bubur nih. Ketika sudah memasuki usia 9 sampai 11 dia masih mencoba rasa-rasa. Jadi masih mencoba karena terbiasa diberikan satu macam rasa saja. Itu akhirnya terbiasa harus masih mencoba ini, makanan ini. Jadi kalau sudah masih mengenal terlambat nih ya, keterlambatan mengenal rasa, perkembangannya juga bisa terganggu Pak Esti. Karena kebutuhan 6 sampai 8 dengan 9 dan 11 bulan itu berbeda. Oke. Berarti 6 sampai 8 bulan itu kita sudah mulai mengenalkan beragam makanan gitu ya. Tapi disesuaikan dengan teksturnya. Ya. Kemudian kalau yang umur 9 sampai kategori selanjutnya Mas Rizky. Tadi yang pertama 6 sampai 8 bulan kita berikan bubur kasar ya, bubur saring ya. Terus kemudian memasuki usia 9 sampai 11 bulan itu kita berikan tim ya. Tim. Jadi sudah berupa potongan-potongan kecil tapi masih teksturnya agak lembut ya. Jadi kalau semakin lembut itu kalorinya itu berkurang. Jadi utamakan ketika sudah memasuki usia periode selanjutnya itu utamakan dari tekstur yang halus menjadi setengah halus dan setengah kasar yang 9 sampai 11. Dan untuk yang 9 sampai 11 bulan ini kan bentuknya tim ya Mbak Esti ya. Untuk komposisi MPASI-nya itu tetap. Jadi kita harus berpedoman terhadap isi piringko yang tadi. Nah, harus ada yang pertama harus ada sumber dari karbohidrat yaitu bisa nasi ya. Ada mie, kentang, ya, umbi-umbian itu salah satu jenis sumber yang berasal dari karbohidrat. Terus selain karbohidrat itu harus diberikan protein hewani. Nah kan penting sekali nih. Jadi protein hewani itu penting sekali untuk menunjang kebutuhan berat badannya supaya naik, Mbak Esti.
Jadi supaya naik dan panjang badannya juga tetap bertambah. Jadi tidak akan berkurang. Kalau misalkan dari komposisi karbohidrat, ada protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral, itu kurang dalam komposisi MPASI tersebut, itu nanti menyebabkan kebutuhan kalorinya nanti tidak seimbang. Kalau sudah tidak seimbang, kebutuhan kalori kurang kan, nanti pertumbuhan perkembangannya akan berkurang juga. Jadi kita harus sesuaikan dengan metode isi piringku yang tadi. Ya. Kita di usia 9 sampai dengan 11 bulan. Okay. Kemudian kategori umur selanjutnya Mas Rizky. Memasuki kategori selanjutnya itu umur 12 sampai dengan 23. Oh ya, sampai hampir 2 tahun ya. Ya. Tadi lupa disebutkan Mbak Esti. Kalau untuk kita balik lagi ya. Pada waktu umur 6 sampai 8 bulan itu kebutuhan MPASI-nya 30%. 30%. Ya. Sisanya itu dari masih dari ASI. Masih dari ASI. Setelah masuk usia 9 sampai dengan 11 bulan, kebutuhan ASI-nya itu 50%, kebutuhan MPASI-nya 50%. 50%. Jadi sudah setara. Ya? Setara. ASI dapat, MPASI-nya juga dapat, harus balance, seimbang. Kemudian untuk yang 12 sampai 23 bulan? Untuk kebutuhan ASI dan MPASI ketika anak itu sudah mulai masuk usia 12 sampai 23 bulan, kebutuhan ASI-nya itu kebalik. Jadi kebutuhan ASI-nya sekarang hanya tertinggal 30%. 30%. Yang 70%-nya? 70%-nya kita dapatkan, kita cari kurangnya ASI tadi kan 30%. 70%-nya kita harus cari dari MPASI yang kaya akan protein hewani. Ya. Begitu ya. Jadi sobat sehat tadi dikategorikan 3 ya. 3 kategori 6 sampai 8 bulan itu kebutuhan ASI-nya masih 70%, 30%-nya MPASI. Kemudian 9 sampai dengan 11 bulan ya Mas Rizky ya. Itu setara. Kebutuhan ASI 50%, MPASI-nya 50%. Ya. Kemudian yang ketiga adalah usia 12 sampai dengan 23 bulan itu terbalik ya. Jadi 70% itu kebutuhan MPASI dan 30% membutuhkan ASI. Gitu ya. Ini pengetahuan baru sih Mas Rizky buat saya begitu ya. Kemudian Mas Rizky tadi kan kita memberikan MPASI itu setelah 6 bulan gitu. Sementara di masyarakat kita ada yang belum 6 bulan, 4 bulan tuh sudah dikasih ASI karena alasannya mungkin anaknya nangis terus nih gitu ya, kasusnya yang mungkin sering saya lihat di masyarakat seperti itu. Kemudian apa sih akibatnya kalau misalnya kita memberikan ASI sebelum 6 bulan atau boleh nggak sih diberikan ASI sebelum diberikan MPASI sebelum 6 bulan? Untuk MPASI sendiri itu menurut WHO itu standarnya tetap harus di atas 6 bulan. Usia 6 bulan. Memasuki 6 bulan itu sudah seharusnya diberikan MPASI selain ASI saja. Boleh nggak ya? Jadi MPASI itu diberikan sebelum 6 bulan. Untuk rentang waktu 4 sampai 6 bulan itu sebenarnya boleh, tetapi boleh dengan catatan Mbak Esti. Harus berdasarkan advis dari dokter. Harus ada saran dari dokter. Betul. Gitu ya. Jadi rekomendasi dari dokter yang pertama. Terus yang kedua, kita lihat perkembangan pertumbuhan motoriknya bayi itu sudah siap enggak? Ketika contoh nih usia 5 bulan, kan rata-rata terjadi di masyarakat pada saat usia 5 bulan itu sudah mulai diberikan makanan. Ya. Tetapi jarang sekali yang berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu, Mbak Esti. Jadi harus konsultasi dulu sama dokter spesialis anak, ya. Jadi harus konsultasi, boleh nggak dokter anak saya itu diberikan MPASI ketika sudah usia 5 bulan.
advis dokter itu yang pertama Mbak Esti ya. Jadi kita harus ada persetujuan dari dokter ya. Jadi kita tidak lupakan dokter nih. Kalau misalkan ada ada apa-apa di kemudian hari ya. Terus yang kedua, setelah ada advis dokter, kita lihat nih perkembangan motoriknya bayi ya. Jadi kita bisa lihat nih pada saat usia 5 bulan kadang ada perkembangan bayi itu yang cukup cukup pesat ya. Dia pengen memasukkan mangkap manga. Itu salah satunya itu. Ya itu cirinya ya. Jadi setelah advis dokter tadi, bayi ketika melihat makanan dia itu pengen gitu. Jadi apa yang dimakan orang tuanya, orang tuanya makan telur jadi pengen. Jadi kelihatannya udah ngiler banget. Udah pengen. Nah itu salah satu tanda anak itu berarti ini sudah siap untuk diberikan MPASI. MPASI. Iya. Terus ada lagi Mbak Esti. Jadi gerakan motorik bayi ya, seperti lehernya itu sudah siap kayak mulai ditegakkan gitu ya. Kalau leher sudah bisa ditegakkan itu salah satu refleks menelannya itu sudah bisa. Salah satu tandanya. Itu tandanya ya. Jadi kalau bayi sudah menelan gitu ya. Ya, jadi lehernya itu sudah mulai berani dengak gitu ya, bahasa ininya, bahasa Maduranya adengak ya, adengal ya, jadi kuat gitu loh. Berarti insting menelannya ini kayaknya sudah mulai nih. Jadi itu salah satu bisa diberikan MPASI ya. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu boleh diberikan sebelum usia 6 bulan, tapi tetap rekomendasi dari WHO adalah setelah 6 bulan. Setelah 6 bulan. Begitu. Ya, Mas Rizky, mungkin kita ke pertanyaan teman-teman yang sudah bergabung ya. Ya. Boleh saya lihat? Boleh. Di sini Mas Rizky? Boleh. Oke. Ini kami mau ucapkan terima kasih teman-teman yang sudah banyak bergabung dan sudah mengajukan beberapa pertanyaan. Ini panjang sekali. Iya, banyak ya. Ya, kita mulai ya. Nanti Mas Rizky pilih ya. Boleh. Pertanyaan yang bagus. Dipilih yang bagus, yang berkualitas. Ya, yang bagus. Nanti kita ini ya. Ada souvenir cantik dari Puskesmas Panagua. Tetapi begini Mbak Esti, sebenarnya nggak harus bagus, pertanyaan sekecil apapun juga bisa kok dijawab. Jadi tidak memikirkan kualitas pertanyaan seperti apa, enggak. Kita tetap menerima. Kita ke pertanyaan pertama nih Mas Rizky. Dari Nurul Hidayah 7387, pendeknya stunting dengan pendek genetik itu cara bedakannya gimana ya? Pendek stunting dengan pendek yang genetik ya. Ini langsung dijawab atau langsung gimana? Dijawab aja. Tadi dari Mbak Nurul Hidayah. Terima kasih Mbak Nurul sudah bergabung dengan live Instagram di Puskesmas Panaguan. Terima kasih sudah memberikan pertanyaan. Pertanyaannya cukup bagus. Jadi apa sih yang membedakan stunting yang berasal dari genetik ya? Sama bedanya pendek stunting sama pendek genetik. Stunting dengan pendek genetik. Untuk pendek genetik sekarang ya. Jadi kalau pendek genetik itu biasanya bedanya dengan stunting ya. Kita pertama dimulai dari yang pendek genetik. Jadi kalau pendek genetik itu karena kelainan Mbak Esti. Kelainan ya. Ya, karena ada penyakit penyerta. Ya. Jadi kenapa kok pendek? Itu karena kelainan hormon. Salah satunya kelainan hormon. Itu bisa pengaruh turun ya. Kalau misalkan orang tuanya kelainan genetik menurun ke yang anaknya. Bisa saja terjadi kelainan hormon yang mengganggu pertumbuhan anaknya. Tapi itu tidak bisa kita katakan stunting Mbak Esti ya. Jadi itu karena kelainan hormon ya. Itu yang bisa mengakibatkan tinggi badannya tidak sesuai dengan usianya nih Mbak Esti. Sedangkan untuk stunting pendek itu karena proses Mbak Esti. Jadi proses di mana pada masa 1000 hari pertama kehidupan
kebutuhan nutrisi atau makanannya tidak adekuat, Ya. jauh-jauh hari sebelum masa 1000 hari HPK, Mbak Esti, itu ada keputusan presiden nih, keputusan presiden nomor 72 tahun 2021 tentang strategi percepatan penurunan stunting, Mbak Esti. Jadi di situ disebutkan bahwa stunting pendek itu bisa dicegah jauh-jauh hari sebelum masa 1000 hari HPK, yaitu dengan bagaimana kita memperhatikan remaja putri. Ya. Kita ada program tuh ya Mas Rizky, memberikan tablet tambah darah. Nah, jadi kita ada program karena ada keputusan presiden itu. Jadi kita harus melaksanakan program, Mbak Esti. Programnya jauh-jauh hari ketika sebelum 1000 hari HPK, Mbak Esti. 1000 hari HPK itu harus dicapai pada saat remaja putri. Kecukupan nutrisinya. Dan kita sering terjadi pada saat remaja putri itu banyak yang viral ya, kita mau diet gitu ya, biar kurus. Soalnya pada saat remaja putri ini lagi repot mencari pasangan atau mencari gebetan. Nah, jadi pengennya itu yang seksi, jadi dia itu diet. Terus pada saat rematri, kalau sudah kebutuhan nutrisinya kurang, itu akan dibawa pada saat dia hamil. Nah, kalau sudah hamil, nanti kan resikonya ibu hamilnya kekurangan energi kronis, Mbak Esti. Yang ditandai dengan lingkar lengannya itu di bawah 23,5. Kalau sudah dibawa sejak masa remaja putri tadi, kekurangan nutrisi dibawa pada saat remaja putri, pada saat hamil itu kekurangan energi kronik, ketika sudah lahir, BBLR. Ya, benar. Panjang badannya di bawah 48. Dan itu resiko stuntingnya tinggi. Nah, itu yang membedakan resiko perbedaan genetik dengan yang pendek karena stunting. Karena proses kalau stunting. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Time Al-Fatih. Tanya dong Kak, apakah susu formula untuk anak usia 6 bulan ke atas sudah tidak direkomendasikan ya untuk pemenuhan gizi anak? Saya ucapkan terima kasih untuk Time Al-Fatih ya. Time Al-Fatih, terima kasih sudah mau live join di IG kita. Terima kasih atas pertanyaannya juga. Pertama, apakah susu formula itu sangat direkomendasikan? Nah, untuk susu formula itu sebenarnya boleh sah-sah saja sih diberikan, tetapi ketika sudah melewati program ASI eksklusif tadi, Mbak Esti. Kalau misalkan susu formula itu diberikan sebelum 6 bulan, itu sangat tidak direkomendasikan. Tetapi kalau misalkan sangat direkomendasikan ketika anak itu 6 bulan ke atas. Tetapi ada ini Mbak Esti, ada syarat. Kalau ASI-nya tidak memenuhi atau kurang, ya. Bagaimana kita harus memenuhi ASI-nya biar banyak tuh gimana? Jadi tetap ibu itu harus busui ini ya. Termasuk ibu menyusui itu sebenarnya kebutuhannya 3 kali lebih banyak dari pada saat normal ibu hamil. Pada saat ibu menyusui sebenarnya 3 kali lipat kebutuhan kalorinya. Jadi tetap dipaksa itu harus ASI. Kalau untuk susu formula ya Mbak Esti ya, itu sebenarnya susu formula itu kan dapatnya dari hewan ya. Ya, susu hewan, susu sapi diolah sedemikian rupa menjadi bubuk melalui pengolahan, berbagai macam pengolahan. Dan kalau misalkan susu formula itu sebenarnya merupakan fortifikasi, Mbak Esti. Jadi fortifikasi itu maksudnya penambahan zat-zat gizi tertentu. Oh ya, bukan murni dari kandungan susunya ya. Ya, kandungan susunya itu kan sebenarnya tinggi protein ya, tinggi lemak. Kalau misalkan tinggi protein inilah ya, protein ketika terlalu banyak pengolahan ya,
itu protein itu akan terkikis, Mbak Esti. Jadi sedikit-sedikit kandungannya menghilang. Nah, sedikit-sedikit kandungannya menghilang. Oleh karena itu di susu formula itu ada penambahan lagi proteinnya, zat gizi makronya, zat gizi mikronutriennya itu ditambahkan untuk menutupin kurangnya yang akibat pengolahan tadi. Ya, berarti intinya ini tetap boleh diberikan, tapi tetap harus memberikan ASI dan juga MPASI ya, sesuai dengan porsinya tadi. Berapa persennya begitu ya. Selanjutnya Mas Rizky. Sedikit tambahan ya tadi ya. Untuk susu formula sendiri itu tinggi juga kandungan gulanya. Gula. Ya. Jadi mungkin anaknya bisa obes gitu ya. Ya. Kalau misalkan dibiarkan terus mengerut, wah anak saya sehat nih dikasih susu formula saja, padahal tidak tahu nih yang gemuk itu bukan karena nutrisinya yang padat, tetapi karena tinggi kandungan gulanya. Ya. Kita lanjut ya Mas Rizky. Ini ternyata masih banyak, jadi kita harus singkat-singkat nih. Untuk yang selanjutnya dari Umu Aga, ini mau nanya nih Kak, apakah anak yang sudah dinyatakan stunting bisa kembali normal seperti anak yang tidak stunting? Dan usia berapa tahun sih seorang anak itu divonis stunting? Untuk pertama kali anak itu terdeteksi bahwa anak ini stunting atau tidak, sejak pertama dia dilahirkan dulu, Esti ya. Jadi sejak pertama dia dilahirkan itu kita kan ukur nih, kita ukur berat badan, panjang badan bayinya. Loh, ini kita ketahuan ternyata panjang badannya di bawah 48 cm. Setelah terjadi ketahuan nih, oh ini resiko nih kalau dibiarkan secara terus-menerus anak saya kekurangan nutrisi. Resiko nanti kalau yang panjang badannya di bawah 48 itu akan resiko pada saat sampai dengan usia anak itu 2 tahun itu resiko stunting. Nah, tetapi stunting itu bisa dicegah loh, Mbak Esti. Iya, bisa. Cuman perkembangan pertumbuhannya itu yang paling pesat pada saat dia itu berada di dalam kandungan 1000 hari pertama kehidupan tadi, berada di dalam kandungan sampai dengan usia 9 bulan, dan anak lahir sampai dengan usia 2 tahun itu 80%, Mbak Esti. Pertumbuhannya itu sangat meningkat di 1000 hari pertama kehidupan. Nah, apa bisa setelah 2 tahun itu bisa ditumbuh kejar? Iya. Nah, sangat bisa. Jadi tapi tidak sepesat pada saat masa 1000 hari pertama kehidupan, Mbak Esti. Jadi 20%-nya itu didapatkan setelah anak itu usia di atas 2 tahun sampai anak itu remaja, Mbak Esti. Nah, usia 2 tahun sampai dengan usia 5 tahun itu kita harus tetap kejar perbanyak konsumsi protein hewani tadi, karena terbukti dengan mengkonsumsi protein hewani itu bisa meningkatkan pertumbuhan panjang badannya anak itu tadi, sama tinggi badannya. Dan stunting itu juga bisa dicegah bukan hanya dari 0 sampai 5 tahun saja, Mbak Esti ya. Pada saat anak mulai remaja, nah itu bisa dapat dicegah lagi karena sangat kan 20%-nya bisa dicegah di atas 2 tahun. Di atas 2 tahun sampai anak remaja itu bisa kita kejar. Asal selain mengkonsumsi protein hewani, kita tambah dengan aktivitas fisik. Berarti intinya ini bisa kembali normal ya kalau kita melakukan pencegahan. Kemudian melakukan bukan pengobatan, apa ya namanya? Sebenarnya kalau pengobatan enggak, pencegahannya dengan cara yang mengkonsumsi itu tadi protein hewani lebih banyak. Mengatasinya gitu ya kali ya. Mengatasi anak yang stunting dengan lebih cepat, kemudian dengan tepat juga bisa kembali normal. Kemudian selanjutnya Mas Rizky ya, karena kita juga kurang 5 menit lagi nih selesai gitu ya, karena ada acara lain. Kemudian ini dari Yuniarta.
Halo Kak, mau tanya nih, aku kan sering ya mendapatkan edukasi tentang MPASI, per-MPASian. Kan katanya MPASI itu harus lengkap seperti karbo, prohe, prona. Misal kalau di salah satu itu gak ada, gimana Kak? Oke. Jadi MPASI kalau kandungannya tidak lengkap tuh gimana gitu maksudnya ini? Terima kasih atas pertanyaannya Yuniarta. Mbak Yuniarta. Sambil diingat-ingat ya Mas Rizky, nanti mau dipilih yang. Oke, oh iya lupa tadi udah nanti berapa kita lihat pertanyaan? lagi. Oke, udah kita banyak. nanti lihat lagi ya. Jadi tenang, nanti penanya terbaik akan dapat door prize menarik juga ya. Terus nih ada tambahan nih Mbak Yuniarta. Anakku lagi GTM nih, padahal dari usia 6 sampai 10 bulan udah dikasih variasi rasa. Terus gimana sih cara mengatasinya? Oke. Kita coba menjawab dulu yang dari Mbak Yuniarta mengenai jika salah satu MPASI, kandungan MPASI itunya tidak terpenuhi nih misalkan ya, saya kasih contoh MPASI yang sangat direkomendasikan menurut WHO Mbak Esti ya. Yang pertama itu kita MPASI-nya harus tepat waktu. Nah, tepat waktu di sini harus mulai diberikan pada saat bayi itu 6 bulan. Tepat waktu. Dan yang kedua, itu rekomendasi WHO MPASI yang bagus. Itu adekuat. Jadi yang tadi adekuat. Jadi yang dimaksud adekuat di sini susunan menunya, susunan variasi makanannya itu beragam. Jadi bukan hanya nasi sama ikan saja. Ikan aja. Jadi karena kebutuhan ASI kan itu sudah dapat dipenuhi pada saat 0 sampai 6 bulan. Nah, bagaimana kalau sudah 6 bulan ke atas dan tidak mengkonsumsi yang namanya protein nabati, vitamin, mineral. Nah, kebutuhan yang misalkan tidak ada di salah satu piring tadi itu tidak terpenuhi, berarti kebutuhan protein nabatinya dia akan terbatas. Dan misalkan tadi ada nasi sama lauk hewani ya. Hewani. Berarti kecukupan karbohidrat, protein hewani dan lemaknya hanya yang tercukupi. Untuk protein nabatinya kurang nih. Nah, itu ketidakseimbangan kalori. Kalau sudah tidak seimbang nih susunan makanannya, itu akan pengaruh juga ketidakseimbangan energinya juga. Oke. Ya. Oke Mas Rizky, kita lanjut ya. Kalau GTM itu gimana ngatasinya? Oke, pertama gerakan tutup mulut itu biasanya gerakan tutup mulut ya GTM gerakan itu ya. Tutup mulut atau yang biasa disingkat dengan GTM itu kan sering kali terjadi ketika mulai pemberian makan pertama kali. Jadi anak itu pertama kali diberikan mungkin ya itu terdiri dari satu macam rasa saja. Harusnya pada saat usia 6 sampai 9 bulan otak itu sangat merespon sensitif apa yang dimakan oleh bayi. Jadi 6 sampai bulan apakah para ibunda atau mami di sini sudah bunda-bunda itu benar nih, apakah sudah ada kandungan karbohidratnya, ada kandungan protein hewaninya, ada kandungan protein nabatinya, ada kandungan vitamin dan mineralnya, apakah sudah benar-benar diperhatikan? Ya. Kalau misalkan ada salah satu yang luput dari situ, itu biasanya ketika anak sudah mulai usia 1 tahun, nggak kenal rasa, nggak terbiasa dengan rasa tersebut, akhirnya dia nggak mau. Sayuran pahit, kan terbiasa karena dari awal sudah tidak diberikan sayuran. Mungkin ini juga Mas Rizky, bentuk-bentukannya ya, jadi bentukannya yang dibikin yang lucu-lucu supaya anaknya bisa tertarik. Kita lanjut ya Mas Rizky, boleh. Karena ini waktu kita tinggal dikit lagi. Ini dari sebentar ya, ini dari Arasima. Selamat siang ya, pagi ya, selamat ini siang teman ya. saya juga nih. Oh, gitu, ya. Dia lagi di Bali.
Jadi iya. bergabung dengan kita. Selamat Wah, siang, selamat Asi. halo. Salam dari Pamekasan. Dari Pamekasan, ya. Kemudian nih pertanyaannya, gimana kalau ASI dan MPASI lengkap tapi anaknya masih kurus? Oke. Oke, Itu apakah bisa dikategorikan kekurangan gizi begitu? Oke. Pertanyaannya. Oke, kita langsung cepat saja ya. Ini Kalau pertanyaan terakhir sih Ya. Mas Rizky. anak diberikan ASI, sudah ya. Setelah itu anak diberikan MPASI. Tetapi kok anak Masih kurus. kurus? Nah, kalau saya boleh bertanya, biasanya ya ketika usia 0 sampai 6 bulan itu usia 1, 0, 1, 2, 3 itu biasanya perkembangan berat badannya naik, Mbak Esti. Tetapi kemudian pada masa umur bayi itu umur 4 sampai 6 bulan itu mulai menyusut, Mbak Esti. Kenapa? Karena kebutuhan dari ASI saja itu kurang. Oleh karena itu rekomendasi yang sebenarnya WHO berikan harus di atas usia 6 bulan itu kita bisa mundur lagi. Tetapi dengan catatan harus ada advis dokter tadi, Mbak Esti ya. Itu biasanya pengaruhnya karena kualitas ASI-nya itu kurang. Ya. Iya. Kualitas ASI-nya itu kurang. Itu pengaruh juga apa yang ibu makan pada saat dia masih menyusui eksklusif nih. Apakah kecukupan nutrisinya apa yang ibu menyusui makan itu kurang? Kalau sudah kurang, kualitas ASI itu juga sangat bisa mempengaruhi. Ya. Nah, MPASI-nya itu sudah Berarti kita makannya nutrisinya seperti apa waktu menyusui juga berpengaruh ya? iya Pak? sangat berpengaruh. Iya. Kalau misalkan saya ASI kok, ya saya ASI kok, tetapi kok masih kurus. Yang perlu dipertanyakan kualitas Ibu. ASI-nya, Iya. apa yang ibu makan? Ya. Berarti harus dipenuhi juga nutrisi. Nah, nutrisi ibu menyusui. Ibu menyusui. Tadi sebanyak 3 kali lipat loh kebutuhannya harus banyak. Dan tadi yang terakhir sudah MPASI nih kita ya. MPASI-nya kalau untuk kita mulai, Mbak Esti ya, pada saat usia 6 sampai 8 bulan utamakan itu memperbanyak protein hewaninya. Ya, Ya. seperti yang sudah tadi kita bahas ya. Oke, jadi untuk komposisinya nih Mbak Esti ya. Jadi komposisinya untuk karbohidrat itu sekitar 35%. Protein hewaninya itu sekitar 35% harus banyak. Sisanya itu vitamin dan mineralnya. Ya. Kenapa? Untuk menunjang peningkatan kebutuhan berat badan dan panjang badannya. Jadi utamakan di awal ya, para moms ya dan bunda-bunda di rumah yang sedang menyaksikan ini perlu diperhatikan ketika usia 6 sampai 8 bulan. Komposisi MPASI-nya itu pertama harus banyak protein hewani. Ya, itu mungkin pesan dari Mas Rizky ya. Selanjutnya Mas Rizky ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab. Ya. Ini mungkin Mas Rizky bisa pilih nih. Boleh. Pertanyaan yang berkualitas, kira-kira yang mana ya? Nanti akan ada 2 souvenir cantik dari kita, Sobat Sehat. Untuk yang nanti kepilih bisa langsung DM kita. Bisa nanti DM namanya siapa, kemudian alamatnya di mana, begitu ya. Oke, langsung dipilih nih Mbak Esti ya. Boleh. Oke, apa namanya pertanyaan yang Untuk yang bagus. pertama Mas Rizky. Untuk yang pertama tadi pas pertama kali apa itu yang pertanyaan pendek genetik Ya. dengan pendek stunting. Tuh. Ini Tuh peringkat nomor ada berapa pertanyaan nih? Yang dua aja. Ada 2. Nah, saja. oke. Terus yang kedua Ini berarti yang menang yang pertama adalah Mbak Umu Aga. Umu Aga. Umu nama Aga, ya? Instagramnya. Nanti bisa DM kita ya. Oke, Terus yang kedua? selamat. Terus untuk yang kedua tentang yang GTM tadi. Gerakan tutup Nah, mulut. Ya, GTM siapa tadi. ya tadi ya? Mbak Tadi. Yunierta, Yunier Oh. underscore Ta. Oke, tadi yang GTM ya. Ya. Nah, oke, yang GTM itu Yang cukup bagus ya. Yang ini ya, yang kalau tidak terpenuhi salah satunya. Betul, ya. Ya, Mbak Yunier underscore Ta, boleh nanti DM Instagram kita. Kemudian nanti akan kita kasih souvenir cantik. Oke. Ya, itu kita sudah ada di penghujung acara nih Oke, Mas Rizky ya.
mungkin terakhir kita tetap titip pesan aja, pesannya ke sobat sehat semuanya. Mas Rizky ada pesan khusus? Pesan khususnya untuk para orang tua terutama ya. Jadi bukan cuma bunda aja ya Mas Rizky ya, ayahnya juga ya. Ya. Karena peran orang tua di sini sangat penting sekali ya. Jadi untuk bagaimana orang tua ini bisa memberikan kebutuhan nutrisi untuk anaknya, di samping itu perlunya ayah nih ya, ayah. Karena kalau dari segi nutrisi saja itu tidak cukup, Mbak Esti. Kita perlu status imunisasi juga, agar anak itu tidak mudah terserang oleh penyakit. Ya. Jadi harapannya kecukupan nutrisi harus terpenuhi dan imunisasi terakhir sanitasinya, kebersihannya itu harus dijaga. 3 poin penting itu, Mbak Esti. Jadi kalau sudah 3 poin itu kita pegang, insya Allah stunting itu kita dapat kondisikan atau bisa bebas lah gitu. Ya. Kalau dari saya pesannya ini kita memberikan MPASI yang kaya akan protein hewani ya teman-teman ya, untuk mencegah stunting sesuai dengan tema Hari Gizi Nasional. Baik, sobat sehat semuanya, kita sudah di penghujung acara. Saya mau ucapkan terima kasih banyak buat Mas Rizky. Luar biasa sekali ilmu yang bisa kita dapat di kesempatan kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung mengajukan pertanyaan. Jangan lupa yang tadi dapat hadiah atau souvenir dari Puskesmas Pananggulan, silakan send your direct message ya ke kami di Instagram @puskesmas_Pananggulan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.